Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fillah, asyhadu marilah kita lanjutkan pembahasan kita terkait surat Al-Fatihah. Sekarang sampai pada ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau. Kita mengkhususkan pernyataan ini kepada di sini kembali kepada Allah yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, Rabb semesta alam. Kemudian kita mengakui, kita mengikrarkan diri, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah, ya Rabb semesta alam, ya Rahman, ya Rahim, kita beribadah. Kita tidak beribadah kepada selain Allah. Dalam kehidupan kita, tujuan ibadah kita khususkan hanya untuk Allah. Ini pernyataan kita. Di dalam setiap rakaat sholat kita mengikrarkan diri, menyatakan bahwa kita tidak akan beribadah kepada selain Allah. Namun kita mengkhususkan pengabdian kita, ibadah kita hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka sudah seharusnya, sudah selayaknya kemudian setelah kita selesai sholat, kita tetap beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jangan sampai di dalam sholat kita menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah satu-satunya kami beribadah, kami menyembah, tapi kemudian setelah sajadah terlipat keluar dari masjid, kita kemudian menduakan tujuan ibadah kita, tujuan pengabdian kita. Kita masih mengabdi kepada selain Allah dengan tujuan-tujuan untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena kita setiap sholat, setiap rakaat kita menyatakan kalimat ini, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang layak untuk kami ibadahi, hanya Engkau yang layak, kemudian kita ini mengabdi, tidak ada yang lain. Dan kita mengatakan itu dengan kejujuran, tanpa ada yang memaksa. Alangkah naif, alangkah hina ketika keluar dari masjid kemudian kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita meninggalkan Allah kemudian menjadikan tujuan dari kehidupan kita bukan Allah Ta'ala. Bahkan kita menyatakan lagi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah, ya Rabb semesta alam, ya Rahman, ya Rahim, nasta'in, kami ini memohon pertolongan. Kenapa? Kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena kita menyadari hal itu, maka sudah selayaknya kita meminta, kita memohon itu juga hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana kita ini harus berusaha mendahulukan tugas kita, kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Baru setelah itu kita dipersilahkan meminta hak kita. Tugas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh ketaatan, dengan sepenuh penyerahan diri, totalitas, tanpa tapi. Kemudian Allah akan mempersilahkan kita untuk apa? Untuk berdoa, untuk memohon pertolongan. Dan memohon pertolongan itu pun hanya murni untuk Allah, hanya murni kepada Allah, bukan untuk selainnya, bukan kepada selainnya. Kenapa? Banyak di antara kita membaca ayat ini berulang-ulang, tapi seringkali tujuan hidupnya, pengabdiannya itu beralih kepada hal-hal yang lain. Banyak orang menyatakan hanya akan berdoa, memohon kepada Allah, mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, namun pada kenyataannya dia masih bersandar kepada yang lain. Maka marilah kita sempurnakan sholat kita dengan mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan. Jangan sampai kita di dalam sholat menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian setelah selesai sholat kita masih mengabdikan diri kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mentaati sesuatu
selain Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Allah. Allah kita tinggalkan di belakang punggung kita. Kita kemudian lebih merasa nyaman bersandar kepada selain Allah daripada bersandar kepada Allah Ta'ala. Naudzubillah kalau semacam itu. Berarti pernyataan kita palsu dalam setiap salat kita. Bahkan Nabi Isa ketika menjelaskan tentang ini, saya lebih percaya, lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah daripada apa yang sudah ada di dalam genggaman saya. Penyandaran yang luar biasa, penyandaran totalitas kepada Allah, penyerahan diri totalitas kepada Allah, sehingga dia akan merasa nyaman dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Dia tahu punya Rabb, punya Tuhan, punya tempat sandaran yang kokoh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pedang ditodongkan di hadapannya, di wajahnya, siapa Muhammad yang akan menolongmu sekarang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menjawab, Allah yang akan menolong saya. Gemetarlah orang yang menunjukkan pedang, menodongkan pedang ke wajah beliau, hingga pedang itu jatuh kemudian diambil oleh beliau. Sekarang siapa yang akan melindungi kamu? Maka dia gemetar dan menjawab, tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sandaran yang kokoh, punya penolong yang sangat tangguh. Bahkan tidak ada yang lebih tangguh dari Allah Ta'ala. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mampu dalam segala urusan. Maka sudah selayaknya kita beribadah hanya kepadanya dan menjadikan Allah satu-satunya penolong kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka jadikan hati kita selalu murni, tulus untuk Allah. Jadikan hati kita ketika menyandarkan diri, pasrah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Semoga ayat ini bisa meluruskan hati kita, meluruskan keimanan dan keyakinan kita. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli